Shalom sahabat GKPS TV yang saya cintai. Hari ini kita kembali akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan atas hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh kembali melakukan aktivitas kami. Tuntunlah kami ya Tuhan dengan firman-Mu, sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Matius 13 ayatnya yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah yang dalam Matius itu disebut kerajaan sorga. Tujuannya adalah supaya murid-muridnya memahami kerajaan Allah itu dijelaskan melalui perumpamaan atau contoh-contoh yang langsung diambil dari kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam firman kita hari ini diumpamakan seperti ragi. Ragi biasa digunakan oleh seorang perempuan ketika mempersiapkan roti di dapur, menggunakan ragi sebagai campuran kepada tepung untuk dikonsumsi oleh keluarga atau di dalam sebuah pesta. Dalam perumpamaan ini kita akan melihat bahwa kerajaan Allah atau kerajaan sorga itu memiliki berbagai dimensi yang bisa kita pelajari dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Yang pertama, poin yang mau disampaikan adalah kerajaan Allah itu memiliki permulaan yang kecil tetapi akan meningkat. Ragi yang merupakan adonan yang berisi bakteri atau mikroorganisme hanya sedikit diaduk ke dalam 3 sukat adonan tepung. 1 sukat kira-kira isinya 13,13 liter. Jadi seluruh tepung yang akan diaduk dengan ragi yang disebutkan di sini banyaknya 3 sukat atau lebih dari 39 liter tepung. Sesungguhnya itu cukup untuk 100 orang. Ragi berfungsi untuk mengembangkan adonan tepung sehingga layak untuk dipanggang, kemudian untuk dikonsumsi. Jadi hal yang pertama diangkat dalam perumpamaan ini adalah bahwa cara kerja kerajaan Allah itu selalu dimulai dari yang kecil atau yang sedikit dan akan meningkat atau berkembang. Seiring berjalannya waktu, ragi akan menyebar ke seluruh adonan. Dengan cara yang sama, bisa kita lihat pekerjaan Injil Yesus mulai dengan 12 orang, lalu kemudian menyebar ke seluruh dunia dan hingga pada saat ini. Yang kedua, poin yang bisa kita lihat dari perumpamaan ini adalah cara kerja pemerintahan kerajaan Allah itu dimulai dari dalam diri orang yang percaya, bukan dari luar. Ragi membuat adonan mengembang dari dalam. Tuhan pertama-tama mengubah hati seseorang, dan perubahan internal itu akan memberi dampak bagi hidup di sekelilingnya atau di sekitarnya. Injil kerajaan Allah telah bekerja mengubah budaya orang-orang yang hidup di dalamnya.
Orang-orang Kristen dalam setiap konteks budayanya akan menjadi bertindak sebagai agen perubahan dan perlahan-lahan akan mengubah budaya yang di sekitarnya itu, kehidupan yang di sekitarnya itu dari dalam diri orang yang percaya. Kemudian konteks budaya yang dihadapi oleh seseorang juga akan bermakna karena kehadiran orang-orang yang percaya. Yang ketiga, poin yang bisa kita lihat dari perumpamaan ini adalah bahwa ternyata pengaruh kerajaan Allah itu sifatnya akan menyeluruh. Sama seperti ragi yang biasanya bekerja sampai adonan benar-benar mengembang. Artinya, kerajaan Allah itu akan mendunia, akan meluas. Ragi akan terus bekerja sampai seluruh adonan menjadi khamir atau menjadi mengembang seluruhnya. Tidak ada yang bisa menghentikan pekerjaan ragi. Demikianlah kerajaan Allah itu juga tidak ada yang bisa menghentikan sampai seluruhnya bisa merasakan dampak dari kerajaan itu. Yang keempat, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun kerajaan Allah bekerja secara tidak kelihatan, tidak dapat dilihat langsung oleh mata kita, tapi pengaruhnya sangat nyata dalam kehidupan. Ragi bekerja dari waktu ke waktu secara lambat, diam-diam, dan tanpa suara. Tetapi hasilnya pasti membuat adonan menjadi khamir dan atau berkembang. Sifat ragi adalah tumbuh dan mengubah apapun yang bersentuhan dengannya. Demikian halnya ketika kita menerima Kristus yang memerintah dalam hidup kita, maka kasih karunia-Nya akan bertumbuh juga dalam hati kita dan mengubah kita dari dalam dan kemudian menampakkan dampaknya keluar. Sewaktu Injil mengubah kehidupan seseorang, hidupnya akan memberi pengaruh yang meluas di dunia sekitarnya, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah gereja, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Jadi, ragi dalam perumpamaan ini adalah ajaran Yesus, firman Allah atau Injil. Sedangkan adonan itu adalah hati orang-orang yang percaya dan yang akan percaya kepada Yesus. Firman itu akan bekerja secara diam-diam dan mengubah hati seseorang dari dalam. Tentu selanjutnya akan nampak melalui perbuatan-perbuatan atau karya-karya yang bisa diperlihatkan oleh orang yang percaya. Pengaruh firman yang bekerja dalam diri seseorang itu akan berkembang dan membawa orang-orang yang di sekitarnya untuk percaya atau mempercayakan diri kepada Yesus. Karena itu, biarkanlah firman Tuhan, Injil, mengubah kita dari dalam. Demikianlah perumpamaan ini disampaikan kepada murid-muridnya, juga kepada kita, untuk kita dapat merenungkan bahwa firman Tuhan, bahwa Injil dalam kerajaan Allah itu terus-menerus bekerja untuk mengubah kita, untuk mengubah dunia ini menjadi dunia yang diinginkan oleh Tuhan Allah. Selamat melakukan aktivitas kita, selamat untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menjelaskan kepada kami tentang kerajaan sorga, kerajaan Allah yang telah Engkau nyatakan di dalam Yesus Kristus, yang telah mengubah kami, yang telah menuntun kami supaya sungguh-sungguh Tuhanlah yang memerintah dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh diubah dan memberi pengaruh dan bekerja melalui orang-orang yang percaya di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami dalam segala aktivitas kami pada hari ini. Di dalam Yesus Kristus
Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. GKPS